Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fima talzamu fihi niyatul imamah. Pada sesuatu yang wajib di dalam sesuatu tadi itu niat menjadi imam. Sebelum kita bahas tentang ini, bahasan kita kali ini alhamdulillah kita sudah memasuki bab salat berjamaah. Salat berjamaah itu adalah salat yang dilaksanakan secara berjamaah. Di mana salat jamaah tadi itu terdiri dari seorang imam dan makmum. Kalau nggak ada imamnya, maka tidak bisa disebut sebagai jamaah. Kalau nggak ada makmumnya, tidak bisa disebut sebagai salat berjamaah. Hukum salat berjamaah, hukum asalnya bagi laki-laki yang merdeka, yang baligh dan sebagainya, itu hukum asalnya adalah fardu kifayah dan berubah menjadi fardu ain khusus sholat Jumat, dan berubah kadang-kadang bisa menjadi mubah, kadang-kadang bisa menjadi makruh, kadang-kadang bisa menjadi haram, dan nggak perlu kita perincikan di sini. Insyaallah di kitab yang berbeda akan kita rincikan. Sudah kita sepakati bahwasanya salat jamaah itu wajib ada imam dan wajib ada makmum. Dan diharuskan, kita pakai diharuskan, entah diharuskannya itu pakai banget atau cuma sekedar diharuskan saja bagi imam dan makmum untuk niat menjadi makmum atau niat menjadi imam. Kita ngomongin makmum dulu deh, tapi nggak perlu kita rincikan karena perincian mengenai seorang makmum akan kita bahas di episode depan. Kita mulai dari makmum. Wajib hukumnya bagi seorang makmum untuk berniat mengikuti imam. Untuk berniat mengikuti imam. Karena apabila seorang makmum tidak berniat menjadi seorang makmum, namun masih saja mengikuti gerakan sang imam dalam keadaan-keadaan yang tidak pantas dilakukan, kadar pantasnya kapan? Episode depan kita bakalan bahas. Maka batal sholatnya. Kesimpulannya, seorang makmum wajib meniatkan dirinya menjadi seorang makmum saat dia menjadi seorang makmum. Jadi gak cukup bagi dirinya hanya sekedar mengikuti gerakan sang imam. Paham? Insya Allah. Arju dzalik. Sedangkan bagi seorang imam, apakah wajib bagi seorang imam untuk berniat menjadi seorang imam? Jadi saat dia misalnya pada saat takbiratul ihram, wajibkah dia mengucapkan imaman, saya menjadi seorang imam? Di dalam hatinya, ya tentu saja. Wajibkah begitu? Jawabannya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Namun, andai kata dia tidak berniat menjadi imam, tapi dia kemudian tetap menjadi imam, maka makmum yang ada di belakangnya, mereka mendapatkan pahala jamaah, dan sholat mereka sah sebagai orang yang berjamaah. Sedangkan posisi Anda sebagai imam, sholat Anda sah. Tapi Anda tidak mendapatkan pahala Anda sebagai seorang imam. Anda tidak mendapatkan pahala jamaah. Untuk itulah para ulama mengatakan, disunnahkan bagi seorang imam untuk berniat menjadi imam pada sholatnya. Imaman, saat kalian sedang bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, dalam hati kalian sudah melintaskan imaman, menjadi seorang imam. Paham sampai di sini? Paham. Sehingga kita menyepakati bahwasanya disunnahkan bagi seorang imam untuk niat menjadi seorang imam. Itu hukum asalnya. Namun, pada beberapa sholat berikut, pada 4 sholat berikut, hukum berniat menjadi seorang imam yang awalnya hanya sekedar dianjurkan, itu tiba-tiba menjadi wajib. Wajib pada 4 sholat ini bagi teman-teman yang menjadi imam untuk berniat imaman, untuk berniat menjadi imam. Kapan saja? Mari kita bahas. Bismillah. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'atun. Yang wajib di dalamnya berniat menjadi imam itu ada 4. Jadi bagi seorang imam diwajibkan bagi dirinya untuk melintaskan di dalam hatinya pada takbiratul ihram untuk menjadikan dirinya sebagai seorang imam pada 4 sholat berikut. Yang pertama, al-jumu'ah. Yang pertama adalah sholat Jumat. Wajib hukumnya bagi sang imam saat sedang bertakbiratul ihram untuk berniat menjadi imam.
Kenapa? Karena sholat jamaah tidak sah kecuali kondisinya itu berjamaah. Sholat Jum'ah nggak boleh kecuali kondisinya itu berjamaah. Fahimtum? Jadi wajib bagi seorang imam. Dan andai kata sang imam tadi itu kemudian tidak berniat menjadi seorang imam, lam tan'aqid salatuhu, maka salatnya kemudian tidak sah. Paham sampai di sini? Harju dzalik. Jadi, wahai para lelaki-lelaki yang ada di sini, ya, yang bermadhab Syafi'i, ketika kalian nanti menjadi seorang imam, diwajibkan bagi kalian pada saat takbiratul ihram untuk berniat menjadi imam. Jadi tidak hanya sekedar Allahu Akbar begitu saja. Harus melintaskan di dalam hati kalian untuk berniat menjadi seorang imam. Kemudian yang kedua, wal mu'adah, dan salat mu'adah. Apa salat mu'adah? Salat mu'adah, jadi begini, dalam madhab kita, seseorang itu dianjurkan untuk kembali mengulang salatnya apabila menemukan jamaah yang berbeda. Misalnya, Anda sudah salat zuhur, entah dalam keadaan sendiri, atau bahkan sudah salat zuhur berjamaah. Kemudian Anda main ke rumah teman Anda yang berada di desa seberang. Kebetulan mereka ingin melaksanakan sholat jamaah. Dianjurkan bagi kalian untuk ikut lagi sholat jamaah bersama dengan mereka. Ya, tapi sekali saja. Sekali saja. Bukan berarti ketika kalian datang ke desa A, kalian sholat jamaah. Ngulang lagi sholat jamaah kalian. Datang ke desa B, kalian sholat zuhur lagi. Enggak. Satu kali saja. Satu kali trial saja. Ini syaratnya ada banyak. Ada 11 syarat. Tapi nggak perlu kita detailkan sekarang. Di kitab-kitab selanjutnya akan kita bahas. Bismillah. Nah, andai kata pada sholat yang dia ulangi tadi itu panas banget. Panas banget. AC-nya itu tadi berapa derajat? 30 derajat loh. Tuh, coba lihat. 30 derajat. Oke. Andai kata dia mengulang sholatnya, kemudian pada saat dia sedang mengulang sholatnya, dia itu menjadi imam, maka wajib bagi sang imam yang mengulangi sholatnya tadi itu untuk berniat menjadi imam. Kenapa? Karena sholat mu'adah tidak sah kecuali dilakukan dalam keadaan berjamaah. Nah, dan salah satu syarat berjamaah, ya ada imamnya. Ya kalau imamnya tidak berniat menjadi imam, ya gimana? Sah jamaahnya. Begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, wal mandhuratu jama'atan, dan salat yang dinadarkan berjamaah. Salat yang dinadarkan untuk dilakukan berjamaah. Contohnya, ada orang bernama Jono. Jono ini kemudian bernazar. Nazar ini sebenarnya gak baik ya teman-teman. Nazar ini gak baik. Nazar ini gak elok dilakukan. Cuman andai kata ada seseorang yang sudah terlanjur bernazar, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakannya. Kewajiban itu tentu saja dengan banyak syarat. Salah satu syaratnya tidak bernazar pada sesuatu yang jelek. Seperti saya nazar untuk bunuh orang. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Dan wajib bagi dirinya untuk tidak melaksanakan apa yang dia nazarin. Cuman kita gak bahas tentang hukum nazar. Kita bahas ada Jono ini kemudian bernazar untuk sholat zuhur berjamaah. Maka wajib bagi Jono untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Andai kata Jono tadi itu menjadi imam, wajib bagi sang Jono untuk berniat menjadi imam pada saat takbiratul ihram. Paham? Andai kata dia tidak berniat untuk menjadi seorang imam, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Tapi dia berdosa. Berdosa. Kemudian, yang terakhir, wal mutaqaddimatu fil matari, dan salat jamak takdim, salat yang didahulukan disebabkan hujan. Jadi, jamak takdim itu salah satu penyebabnya, salah satu hal yang memperbolehkan teman-teman sekalian untuk melaksanakan salat jamak takdim, itu penyebabnya adalah hujan. Jadi ketika contohnya sudah kumpul-kumpul nih untuk melaksanakan salat jamaah, dan ini wajib dilaksanakan dalam keadaan berjamaah ya. Jadi Jono, Muhammad, kemudian Burhan, kemudian Nanda, ini nama-nama orang itu tiba-tiba berkumpul. Tahu-tahu hujan. Akhirnya mereka bilang, diperbolehkan bagi diri kita untuk sekarang jamak takdim. Nah,
Jamaah takdim zuhur dan asar kita laksanakan di waktu zuhur, atau maghrib isya kita laksanakan di waktu maghrib, itu boleh. Tentu saja dengan banyak syaratnya. Syarat-syaratnya agak perlu kita jelaskan sekarang agar tidak keluar dari tujuan utama kita. Nah, pada saat kita sholat isya contohnya, atau sholat asar contohnya, yang dilaksanakan pada waktu zuhur, sholat asar yang dilaksanakan pada waktu zuhur, atau sholat isya yang dilaksanakan pada waktu maghrib, andai kata kalian menjadi imam, diwajibkan bagi kalian untuk berniat berjamaah, berniat menjadi seorang imam. Berniat untuk menjadi seorang imam. Karena wajib dilaksanakan secara berjamaah. Dan jamaah tidak mungkin terjadi kecuali ada imam. Ya gimana ceritanya imamnya sendiri tidak berniat untuk menjadi imam? Fahimtum? Tambahan informasi, biar agar memudahkan teman-teman sekalian. Salat Jumat, salat mu'adah, dan salat jamaah takdim disebabkan oleh hujan, ini andai kata sang imam itu tidak berniat menjadi imam, maka lam tanaqid salatuh. Ya salatnya gak sah. Sedangkan al-manduratu jama'atan, salat yang disebabkan karena nazar ini, andai kata sang imam itu tidak berniat menjadi imam, salatnya sah, tapi sang imam kemudian berdosa. Sang imam kemudian berdosa. Yang lainnya berdosa dan tidak sah, berdosa dan tidak sah, berdosa dan tidak sah. Ini sah tapi berdosa. Fahimtum? Arju dzalik. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.